Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Mila Artaria Permataningrum dengan NIM 1908031102003 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu topik yang berjudul Pendidikan Luar Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas SDM di Era Globalisasi. Pada topik ini ada 4 subbab yang akan dijadikan sebagai pembahasan. Yang pertama adalah globalisasi, yang kedua pendidikan luar sekolah atau PLS, yang ketiga paradigma pembangunan, yang keempat strategi pengembangan SDM melalui pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi merupakan proses mendunia dengan tingkat perubahan yang cepat dan radikal di berbagai aspek kehidupan manusia karena adanya teknologi. Yang kedua adalah pendidikan luar sekolah atau PLS, yang diartikan sebagai kegiatan pendidikan terstruktur dan terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan yang mapan. Pendidikan luar sekolah mencakup 2 jenis pendidikan, yakni pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Pendidikan luar sekolah dapat difungsikan sebagai suplemen, komplement, dan substitusi dari pendidikan sekolah. Adi Kusumo dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kemasyarakatan mengemukakan pengertian dari pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, di mana seseorang memperoleh informasi-informasi pengetahuan, latihan, ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, bahkan masyarakat dan negaranya. Sujana mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah sebagai berikut. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan belajar-membelajarkan diselenggarakan di luar jalur pendidikan sekolah dengan tujuan untuk membantu peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi diri berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, lembaga, bangsa, dan negara. Definisi dan pengertian pendidikan luar sekolah yang dikemukakan para pakar tersebut pada prinsipnya menuju pada suatu wawasan mengenai pendidikan luar sekolah, yaitu setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah guna membantu peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi diri dalam mengembangkan tingkat pengetahuan, penalaran, keterampilan sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Hasil yang diperoleh dari pendidikan luar sekolah diharapkan dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga adalah paradigma pembangunan. Secara istilah, paradigma adalah cara memandang sesuatu dalam ilmu pengetahuan, model, pola ideal, dan dari model-model itulah fenomena yang dipandang tersebut kemudian dijelaskan. Pembangunan didefinisikan sebagai upaya suatu bangsa untuk meningkatkan mutu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pembangunan menurut kacamata sosiologis terbagi menjadi 3. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Yang kedua, perbaikan atau improvement. Yang ketiga, perubahan atau change. Yang keempat, ukuran yang lebih komprehensif diukur melalui indeks mutu hidup atau IMH atau quality of life. Proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Peningkatan taraf hidup masyarakat mencakup suatu perangkat cita-cita yang meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Pembangunan harus bersifat rasionalistis. B. Adanya rencana pembangunan dan proses pembangunan. C. Peningkatan produktivitas. D. Peningkatan standar kehidupan.
Kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sederajat dan sama di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. F. Pengembangan lembaga-lembaga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat konsolidasi nasional. G. Kemerdekaan nasional. Yang keempat adalah strategi pengembangan SDM melalui pendidikan luar sekolah. Pengembangan SDM di masa depan melalui jalur pendidikan luar sekolah harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Botkin, kegiatan belajar yang paling cocok di masa depan adalah pembelajaran inovatif atau innovative learning yang memadukan belajar mengantisipasi atau anticipative learning dan participative learning atau belajar bersama orang lain. Menurut Sujana, pengembangan pendidikan nonformal di masa yang akan datang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pendidikan nonformal perlu lebih proaktif dalam mereformasi visi misi dan strateginya. Kedua, unsur-unsur sistem pendidikan nonformal perlu dilakukan secara lengkap dan utuh, yaitu mencakup komponen proses dan tujuan. 3. Meningkatkan visi misi dan strategi pengembangan pendidikan nonformal. Keempat, pendidikan nonformal meningkatkan orientasi keberpihakan kepada orang banyak. Kelima, pendidikan nonformal perlu mengembangkan 3 aspek pembinaan internal kelembagaannya. Keenam, lembaga-lembaga penyelenggara dan pelaksana program-program pendidikan tidak dapat bekerja sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.